Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat nanti berkat mampu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ikram wa takdim hadratil kiram, para ulama, para kiai, para sepuh saha kini sepuh ingkang dimuliakan Allah. Yang kau hormati pengurus beserta seluruh jajaran musola Al Nurul Huda Cahaya Pitutur yang dirahmati Allah, ketua panitia beserta seluruh jajaran. Ini biasanya kalau manggil itu Mbah Sudarmo, ini kalau manggil Mbah Darmo. Jadi kalau di Palangkaraya itu selaku kepala sekolah itu sepuh. Nah, sepuh ini muda tuh muda ampuh. Nah, kalau manggil Mbah. Yang kau hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kula panjenengan bisa berkumpul silaturahim di Musola Nurul Huda dalam rangka acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus salawat dan salam semoga tak terlimpahkan dari junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Niki nek aturan wong Jawa niki saya kula niki mboten sopan. Para sepuhe di bawah kok saya di atas. Tapi kok dileh kan bingung saya. Mau duduk sini saya tadi. Nah, makanya saya nyuwun agungi samudra pengesami ngapunten. Saya duduk di atas. Ini Pak Kiai ini pun ngapun dengan kuasa. Ini panitia yang salah nih Pak, pun kula pilih mejanya. Bapak Ibu, suasana yang hujan sejak sore tadi sampai saat ini menunjukkan bahwa untuk menjadi penduduk surga itu berat dan tidak semua orang bisa. Nah, ini anak-anak tadi pindah. Saya tuh kalau ngaji ada anak-anak enak buat alasan. Kemana anak-anak tadi? Pulang. Dalam. Oh di dalam. Boleh berkat di saya. Itu buatan nyaman. Kalau kayak wong sunat akhirnya gitu.
bisa mangko dua-dua nih kaya wong sunat. Nah, jadi ya mungkin nyuwun izin kalau tak berdiri karena dari pengalaman, dari survei laki-laki yang berdirinya lama lebih disukai ibu-ibu. Nah, lu itu rasanya. Nggih, Bu. Oh enggak, tak seneng ngatur deh. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Marilah kita duduk bersama seperti ini, kita niati ngaji. Toto niati bersih. Nawa itu niat ingsun ngaji tambah ilmu hormat kanjeng Nabi Muhammad karena Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berdoa juga tadi titip salam nih Pak Lurah, harusnya bisa hadir tadi SMS ke ketua. Nah, mohon maaf nggak bisa hadir. Salam ke semuanya Bapak Ibu, Pak Lurah Kelampangan, punten ingkang kuwasa. Beliau sebenarnya mau hadir di tengah kita, tapi ada acara di luar kota Pak. Nah, mohon maaf. Alhamdulillah kita niat ngaji lillahi ta'ala. Nanti paling saya biasanya ngaji itu 3 jam sampai 4 jam biasanya. Tapi kalau ini nggak sanggup, saya 15 menit aja ya. Nah, 4 jam ya di atas gue lemes, di bawah enak santai. Nah, kita niat lillahi ta'ala ngaji memperingati Isra Mi'raj dan kita doakan semoga malam ini yang hadir Allah diberikan rezeki yang manfaat barokah, sing duwe utang ndang lunas dan utang. Muga-muga anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, terus sing nyumbang sing okeh muga-muga dibales Gusti Allah. Amin. Sing nyumbang saiki muga-muga diwales oke. Amin. Sing nyumbang oke diwales oke. Alhamdulillah. Nek wong Jawa niku nek sampai nandur panen. Wis rumuse ngono ae urip. Nek nandur api sampai oleh api. Nek sampai enggak nandur kok panen mesti nyolong gone tanggane. Wah, iya ngaku orang nandur jagung kok panen itu. Jadi ini harus dipancing dulu Bapak. Karena suasana ibu-ibunya nggak on, tapi ngantuk. Dia nggak ngantuk, belok foto ya. Tahunan. Foto ini pokok lemu welek banget. Ini foto 10 tahun mati lemu. Alhamdulillah. Nah, ini juga panitia pesen tadi Pak Bagus. Nanti ngajinya cerita Isra Mi'raj, terus hikmah dan sholat 5 waktu. Waduh, kalau cerita Isra Mi'raj itu saya itu 2 hari 2 malam nggak selesai. Loh kok panjang ini? Ingkung apa ingkung ya Bu? Nah, jadi ini mukadimahnya dengan niat kotor niat dulu, walaupun kita suasana hujan bareng-bareng di sini lillahi ta'ala. Nek sampean nandur panen, kalau sampean nandur kebagusan insya Allah dapat kebaikan. Kalau nandur elek, kalau sampean nggak sempat panen, yang panen anak putune. Nah, jadi itu ya, itu di awal yang harus diingat buat kita. Salam niat lillahi ta'ala yang menunjukkan malam hari ini hadir di majelis ini. Nah, saya juga nekat dari Palangkaraya udah hujan karena tamu ini kalau bahasa Jawa ini tamu harus tepat waktu. Nah, saya agak lambat tadi, sudah mulai habis saya baru datang. Ngapunten dengan kata ibu-ibu masih ngantuk Bu. Nah, ini kalau ada anak enak. Anak-anak, ini ada anak-anak di belakang ya. Anak-anak tadi pagi yang sholat subuh ada nggak? Ada, itu angkat tangan. Yang bapaknya sholat subuh ada nggak tadi?
Yang jawab sampean, jujur dia. Yang ibunya sholat subuh ada nggak? Oh, angkat tangan dia. Tidak sholat yang menang aja rasa. Karena anak ini akan jujur. Sampai nyuruh sholat anak, sampai harus sholat dulu. Nah, baru kita kembali ke materi. Judulnya di situ jelas. Mari, kalau nggak salah kita tingkatkan iman dan takwa. Saya tadi ngajinya dari rumah tuh pengen nyewenani wong Kelambangan, tapi ketika yang sambutan mbahnya terus yang sesepuhnya naik kasih dolar sama tak cerita kualat. Saya memang tadi supaya agak kenal ya, saya asli dari Nganjuk Kediri, naik kurang muncul terus Kediri. Tugasnya di Danau Tunde. Kalau Pak Pak MC Pak Simul Aukat menyampaikan ke danau itu bukan danau, itu kan Danau Panggang Banjarmasin. Saya dari Danau Tunde. Saya itu rencangnya Pak Rohmadi. Pak Rohmadi sekarang juga gelarnya tambah guru danau. Nah, mau nggak mau dia harus soleh, harus mantap. Karena guru kuwi apa minggu turu. Ya, nek nganggur ya turu. Itu guru. Sesuai dengan tema dan juga ayat yang saya bawakan di pertama tadi adalah surat Al-Isra ayat 1, itu menunjukkan bahwa peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang dilaksanakan seluruh umat Islam. Umat Islam khusus di Palangkaraya ini melaksanakan Isra Mi'raj itu sejak pertengahan bulan sampai sekarang tanggal 27 nanti terakhir. Itu full di mana-mana Isra Mi'raj. Apakah itu hanya rutinitas belaka? Apa hikmahnya? Kalau di sini ngadakan tahun depan lagi ngadakan, tapi sholatnya tetap belum 5, belum jamaah. Nah, berarti apa? Masuk enggak ngaji nih? Makanya niatnya ngaji saya lillahi ta'ala, hidup saya nanti bisa husnul Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Nah, ini cerita, karena harus diawali dengan cerita. Kalau saya menjelaskan takwa itu simpel. Takwa itu apa sih? Takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kalau saya dari katanya ini, takwa ini adalah tawadu, qanaah, wirai. Itu nanti tak jelaskan di akhir. Kalau nggak sempat berarti nanti tahun depan ngundang maneh. Nah, enak loh. Masa itu nggak sempat ngerti kok mengundang nah. Ini kan baru separuh. Tadi panitia menyampaikan ini separuh Pak yang hadir. Nah, karena hujan, tapi di rumah pada dengarkan. Kalau nggak wis turu dewi. Ketika Rasulullah pada suatu malam dia dihampiri oleh 3 malaikat, yaitu malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat menghampiri Nabi Muhammad, langsung mengambil membawanya. Dihampiri, ya Rasulullah ikut kami. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada malam hari ini dengan memperingati Isra Mi'raj ini pas malam bengi kalau Jawa nih. Besok tanggal merah ini malam 27 Rajab. Nah, setelah Nabi Muhammad dibawa oleh 3 orang malaikat, Nabi Muhammad dibawa ke dekat sumur Zam-Zam, kemudian dibersihkan hatinya, dicuci. Sampai tanya, dan Nabi apa kotor kok dicuci? Maksudnya Nabi itu suci supaya dapat suci, karena dia harus menghadap Allah yang maha suci. Dibersihkanlah, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Setelah itu Nabi diajak naik kendaraan buruk. Nah, ini kita ngulang aja.
buruk itu ada yang mengatakan seperti kuda tapi punya sayap di kiri kanan. Kemudian berangkatlah Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini yang diminta panitia tadi. Kisahnya itu bagaimana berangkat, apa yang dilihatnya. Nah, ini nanti singkat, mungkin 5 atau 6 kejadian. Kalau semuanya jelas waktunya nggak cukup. Yang pertama, ketika melaksanakan perjalanan Isra, karena perlu diketahui sejarah Isra dalam Al-Quran disebutkan itu dalam surat Isra itu cuma Isra-nya, tapi tadi Qori membaca surat An-Najm, Mi'raj itu dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 13-14. Jadi jangan Isra Mi'raj suratnya Al-Isra, bukan. Kalau di Isra itu adalah surat yang Subhanalladzi asra, itu hanya membahas Isra-nya, tapi Mi'rajnya dibahas di surat An-Najm 13-14 yang ada bunyi Sidratul Muntaha. Nah, ini ilmu. Jadi Isra Mi'raj apa juz 15 Subhanalladzi wis ada 2 tempat. Setelah Nabi dibawa oleh malaikat Jibril, Israfil dan Mikail, kemudian apa yang terjadi? Dia ketika naik buruk, ini singkat, yang dilihat yang pertama, Nabi itu melihat orang yang nanam padi pada hari itu, kemudian dipanen pada hari itu, dipanen tumbuh lagi. Itu siapa? Jibril menjawab, ya Rasul, ini adalah gambaran manusia yang berjuang di jalan Allah. Dia seorang mujahid, dia pembela agama. Kalau zaman dulu perang membela Islam, sekarang mujahid yang zaman modern adalah Pak Kiai yang musola. Sabilillah, para panitia Islam ini adalah amal jariah sampean. Ada musola keramiknya pecah, ganti. Nah, itu sabilillah. Ngaji Al-Quran, anak-anak ada ngaji Bu di sini? Ada TPA? Apakah itu jariah? Jariah itu satu bisa manajemen bangunan. Ini jariah. Jadi selama orang yang nyumbang musola ini, kalau dia meninggal, dia jariah dapat. Dipetik padi satu tumbuh lagi, terus nggak habis-habis karena ada amal jariahnya. Kalau yang kedua manajemen jariahnya dakwah, tinggalkan kepengurusan musola yang bagus. Yang kedua lembaga pendidikan yang bagus, TPA berdiri. Selama PTPA itu berdiri, yang mendirikan, yang mengajar, dia akan dapat jariahnya. Perjuangan itu ada 2, berupa fisik dan manajemen. Jangan sekarang pokoknya ngaji. Iya, kalau yang ngajar masih ada. Pak Kiainya tadi mungkin besok dipanggil Allah, jangan dulu ya. Oh jangan, mau masuk roso Pak. Itu yang ganti siapa? Dipikirkan. Bapaknya, sesepuhnya yang masih mau nyumbang, sedang dipanggil Allah. Ada nggak tahun depan yang mau nyumbang lagi? Makanya ada pendidikannya, ada fisiknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, setelah Nabi melihat orang yang panen padi dipetik lagi, panen padi dipetik lagi. Yang selanjutnya Nabi melihat lagi jalan pakai buruk. Melihat apa? Itu Nabi melihat orang yang kepalanya dipukul pakai batu besar, pecah. Pukul sendiri pakai batu. Dipukul, masa saya bilang ngantuk, gak ngaji kok ngantuk. Ya wes, saya tak berdiri. Nanam kira tuh. Kaget Bu. Urip ya kaget ya ora. Nah,
ini belum, nanti sampai malaikat di kubur itu ketika Munkar Nakir datang, mandra buka, sedih sampai 3 langkah yang mengantar sampean ke kuburan. Ini pal berapa kalau disebut di sini biasanya? Kalau saya pal 12, sampean pal 10. pal 8 ya? 9. Pal 9. Kudu hafal, nanti kalau nggak ada yang ngantar berangkat sendiri tuh. Nah. Ketiga, Nabi melihat orang memukul kepalanya sampai pecah, kemudian utuh lagi terus menerus. Wahai Jibril, ini apa? Kok ada manusia memukul kepala sendiri kemudian pecah? Wahai Rasulullah, itu umat manusia berat melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi makbur tadi pecah, utuh maneh. Nek wong Jawa urip ini gak ibadah ki arep nyapo? Ini paling golek, nyekek, nelek, matek. Ini ibadahnya ning ndi? Kon sholat kok angel. Lho kok tahu Pak? Orang dari hidungnya itu sholat enggak ketahuan. Sholatnya lap-lapan enggak ketahuan. Allah Akbar, kum kelihatan. Nah, jadi hidup ini itu tadi. Langsung cerita lagi. Setelah Nabi dijelaskan seperti itu, astagfirullah, berarti orang nggak sholat itu berat sekali. Dia memukul kepalanya dengan kaki sendiri. Selanjutnya Nabi melaksanakan perjalanan lagi. Nabi ketemu orang yang makan daging, di depannya ada 2, tapi dia milih daging yang busuk. Dia tidak mau daging yang segar, gurih, nikmat, nggak mau. Pilih yang busuk. Ini apa? Mungkin udah dengar nih Bapak Ibu. Ini adalah pertanda umatku yang senang berzina, punya istri yang halal, soleh. Ya ada yang salah tapi nggak apa-apa. Halal, soleh, dia berzina. Dia milih yang busuk daging. Dimakan daging busuk itu sampai muntah, makan terus sampai nanti seperti itu tuh ibaratnya dosa, termasuk dosa besar. Karena zaman sekarang Bapak-bapak, orang dikasih hidup susah itu ngeluh-ngeluh. Sampai kelampangan tahun 80-an masih ingat, jalannya becek, nandur enggak tumbuh, urip uripe. Sekarang sampai 30 tahun yang lalu, yang sampai 30 atau 12 tahun yang lalu, sampai diberi nikmat yang luar biasa. Jalan aspal, musola bagus. Nah, kalau dikasih sedikit ngeluh, tapi kalau sudah dikasih banyak selingkuh. Benar? Ada? Oh, yang hadir ada. Yang ada jauh. Palangkaraya ujung tahun 12 nggak selingkuh. Tetapi tadi saya lewat sepi kok. Apa? Akasia ya? Nggak ada. Sudah pindah atau nggak ada sudah. Nah, jadi seperti itu. Dikasih sedikit ngeluh, dikasih banyak selingkuh. Oh, itu modelnya kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya Nabi mengadakan perjalanan lagi. Panjang ya, kalau satu-satu sampai Sidratul Muntaha per langit nanti satu-satu. Diringkes ya Pak ya. Nah, diringkes saja. Kalau 3 jam, ayo sampai kuat duduk gitu saya yang berdiri ya. Ya berdiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita niat ngaji lillahi ta'ala. Jadi setelah Nabi mengadakan perjalanan lagi, Nabi ketemu lagi. Ketemu apa itu? Nabi melihat ada orang ini memotong dagingnya sendiri, dagingnya kemudian dimakan, terus dipotong lagi dimakan, dipotong lagi dimakan. Nabi bertanya, ya Jibril, ini apa? Kok orang makan dagingnya sendiri, ini kenapa? Itu adalah salah satu umatmu yang di dunia kerjanya ghibah, mitnah, rasan-rasan, ngomong tonggori diri.
Karena maaf ini wong Jawa ya. Wong Jawa iki nek kok tangga atau kancane seneng dhek senep, nek kancane senep dhek seneng. Betul. Wah kancane tanggane sora ki tawa apa tangan luri kapok ya. Karena bakal dilebesan sampai awakmu. Tapi nek kanca tanggane seneng ya paling bar seminggu kene ning Gunung Kawi kon. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi membicarakan aib orang lain itu ibarat makan daging sendiri. Gak apa-apa. Dia mau salah mau apa, bunga nih. Jadi nggak usah meskipun kita tahu, nggak usah ngomong. Diam. Siapa tahu Allah memberikan dia husnul khotimah. Karena gini Bu, ini bunyi takwa ya. Ini kuncinya. Nanti ketika sampean masuk alam kubur, ketika mau ditanya malaikat, itu nggak ada. Misal saya tanya biar nggak tersinggung sampean. Woi Mahmud, nggak ada saya dipanggil Ustadz itu renek. Sampai yang sekarang jadi pejabat, misal dari sekarang ada, nah yang tadi maaf Pak RW ya, nah, Pak RW nggak ada. Sampai akan dipanggil nama sampai Pak Jo bin Paibi. Mah apa ya? Ganti nama. Mungkin. Yang masuk surga itu malaikat tidak akan tanya depan surga kartis WNU masuk, Muhammadiyah masuk, apa? Enggak masuk golongan minggir, enggak enak. Yang masuk surga, masuk akhirat itu adalah orang yang tak tema malam ini Muhammadiyah, NU, KTI, Salafi, Wahabi itu yo mek gawenane menungso karepe dhewe. Sir melok silahkan, nggak seneng ya silahkan. Di sini terawihnya piro Pak? 20 apa 8? 8. Nah, enak, cepet, nggak boleh. Nah iso tapi ditambahi bawa makanan. Habis terawih terusan mangan, cocok. Pak Kiai ini mantap. Buka bersama. Nah, wajib itu. Buka bersama, meskipun sampai nggak ikut makan, Pak Kiainya ikut makan. Luar biasa. Nah, jadi di akhirat nggak ditanya sampai NU Muhammadiyah sampai HTI Salafi. Yang penting sampai Islam dan takwa. Islam itu simple, Isya, subuh, luhur, asar, udah Islam semua. Isya, subuh, luhur, asar, Isanya nggak ada ya selamnya hilang jadi slang. Udah itu gue enak. Nek Islam yo sholat. Tandane wong Islam itu luru, sholat sampai gawe jilbab. Wong Islam mau nggak jilbaban palsu. Jilbab itu perintah Allah, kerudung kalau nggak nanti jilbab. Nanti ibu, tapi di sini soleh gede jilbabnya, solehah sampai rumah. Besok depan rumah nyapu kayak orang masuk belas. Sing dosa sapa bojone sing lanang, sampe enggak dosa. Bunyi-bunyi dikira dosa, bunyi-bunyi dosa kayak apa ibuke dosa. Ora, yang dosa itu bapaknya. Man ra'a minkum itu kan di ininya jelas. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin ar-ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami mimpin istri nggak pakai jilbab yang dosa ya bapak ya remuk pentung malaikat dor. Ih bapak ini dulu kapok yang dosa kok dia ngomongin kata itu. Istri saya dulu nawar, pas saya pakai jilbab sampai teras ya jangan. Jadi bertahap. Awalnya di kamar, lepas ruang tamu pakai, nggak pakai awalnya, tapi yo gak pantes, mosok bojone santri gak bapak. Tapi ya diberikan yang bagus Pak,
jilbab robani yang harga 200 itu aja sing 12.000 ngepir kan. Bojo kok ayu nggak bisa. Nah itu perintah Allah. Jadi suami itu kalau istri dosa, yang dosa adalah suami. Tapi lo bu tenang ya, sampai gak sholat yang dosa bapaknya. Orang diperintah, yo diperintah kok bapaknya ngarep iki nyekel remote, wih sholat bro. Jadi gak sholat. Bojo nggak sholat, anak nggak sholat, bapak itu dosa. Makanya saya selalu tanya anak siapa yang bapaknya sholat subuh, sholat. Nah, dia sholat karena bapaknya sholat, saya yakin. Kalau bapak ibunya nggak sholat, pasti di rumah anaknya nggak sholat, yakin hak. Yang langgar, lencung, udah sholat. Lah bapak ngapain? Bapak repot ngopi rokok. Itu kok keluarga mau jadi keluarga sakinah itu pembunuh baik, nggak bisa. Ada syarat rukunnya, syaratnya menjadi keluarga yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana ini doanya tadi bingung mas ya? Sampai apa tadi bu? Ngiris, motong-motong. Nah itu hibah atau ngerasani. Ya biasanya bapak-bapak ya yang banyak ngomongnya orang bapak-bapak bu ya. Karena bapak-bapak kan sering keluar ya. Ibu kalau di Kelampangan bapak-bapak lebih ibu. Ibu diarani sampai ngomongi wong enggak. Nah, jadi hikmah Israfil itu seperti itu, kita tahu. Boleh sampai ngerasain, boleh zina, boleh, silahkan itu urusan sampean. Tapi semua prinsipnya sopo nandur panen. Kalau nanti di akhirat digabui malaikat sampai moncrot sampai hancur, ya wis rasakno. Itu hasil dari sampean di dunia. Kalau sampai mundur bagus, sholat bagus, ibadah enak, wae kerja ibadah, wae mati ya mati. Itu sampai tuh ikhlas. Setelah Nabi menyaksikan orang yang dipotong-potong badannya, kemudian Nabi melaksanakan perjalanan lagi. Perjalanan terus dilakukan di malaikat Jibril, kemudian ke sampai Masjidil Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat. Di Masjidil Aqsa itu Nabi sendiri sama malaikat, tapi tiba-tiba hadir semua manusia banyak di situ. Ya Jibril, siapa yang hadir sebanyak ini ya Jibril? Itu adalah para anbiya wal mursalin. Subhanallah. Nabi-nabi yang dulu itu hadir, semua manusia yang ada hanya menghormati Nabi di situ. Nabi jadi imamul mursalin. Nabi jadi pemimpinnya anbiya wal mursalin. Kalau sampai asrofal badru alaina, wahai yang terpilih ibarat kamu rembulan di antara para rembulan. Nah, itu bahwa Nabi kita Nabi Muhammad begitu mulia, dia adalah para penghulunya Nabi. Setelah selesai 2 rakaat, cepat ya. Kemudian Nabi meneruskan ke langit 1. Setelah jadi Masjidil Aqsa, Nabi melakukan perjalanan Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke langit 7 ini satu-satu. Ke langit pertama. Assalamualaikum kata Jibril, untuk malaikat penjaga langit pertama. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok kesini sudah ada perintah dari Allah? Ya, ini ada surat tugasnya. Tetap buka. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pelangit itu dijaga oleh 70.000 malaikat. Dia tidak akan turun ke dunia, tidak akan ke atas, tetap di langit pertama. Kecuali turun sekali ketika Nabi meninggal, semua malaikat turun. Lo kok tahu Pak? Mondok ngaji. Kemudian di langit pertama ketemu Nabi Adam. Assalamualaikum ya anakku